pagi. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Cahaya? Baik ya. Tadi itu saya ada baca WA Bu Cahaya tuh katanya Bu Cahaya hari ini minta disupervisi ya. Ya, Disupervisi oleh saya ya Bu Cahaya. Bisa dijelaskan nggak Bu Cahaya kenapa hari ini Bu Cahaya minta saya mensupervisi? jadi selama ini saya ini di dalam pembelajaran saya ini kekurangannya itu media belajar, sumber belajar Ya Bu Cahaya. karena di sekolah ini minimnya buku. Ini buku paket ya Bu Cahaya. Berpengaruh tidak Bu Cahaya dengan sumber belajarnya yang kurang itu? Tentu Gitu ya. karena membutuhkan kalau udah sumber belajarnya kurang, tentu mereka wawasannya juga kurang, baca juga sulit. Kira-kira berarti pengaruhnya tadi karena apa? Sumbernya kurang, anak-anak itu jadi untuk belajar itu juga ini lah ya, untuk belajar baca sendiri itu kurang ya. Literasinya kurang. Literasinya kurang itu ya Bu Cahaya. Kan jadi masalah Bu Cahaya ini karena sumber tadi kurang, berarti anak-anak tuh untuk belajar literasinya itu apa tidak maksimal gitu ya Bu Cahaya. Ini kan Bu Cahaya minta saya mensupervisi Bu Cahaya nih hari ini. Apakah dengan masalah tersebut yang sudah Bu Cahaya hadapi ini, apakah Bu Cahaya sudah mempersiapkan perangkat belajarnya? Insya Allah sudah gitu. Sudah ya. Berarti perangkat itu Bu Cahaya buat sesuai dengan masalah yang sudah Ibu hadapi ya. Iya betul ya. Nah nih, untuk menyelesaikan masalah ini Bu Cahaya, masalah yang tadi anak-anak literasinya kurang memadai karena kurang dukungan dari sumber belajarnya. Nah, di perangkat pembelajaran yang sudah dibuat Bu Cahaya itu ada nggak perbaikannya? Ya, jadi perbaikannya itu saya menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPointnya itu nanti saya sisihkan dalam bentuk video dan videonya. Karena kan tadi sumber belajarnya kurang, pengetahuan anak-anak dalam membaca materi itu juga sedikit, sehingga saya mengumpulkan video di PowerPoint saya. Nanti di PowerPoint juga ada pemaparan materi secara ringkas. Selain itu juga nanti saya kasih seperti materi menggunakan lembar kertas, saya gandakan, nanti saya bagikan kepada anak-anak. Iya betul sekali ya. Sambil dari internet itu. Berarti yang Bu Cahaya sediakan ini sudah berdiferensiasi ya Bu Cahaya. Ya, ada bahan ajar yang lainnya selain buku tema juga saya ada menyediakan infokus gitu ya. Dan sumber-sumber belajar yang sudah diambil dari internet juga. Jadi Bu Cahaya, tujuan Bu Cahaya minta saya mensupervisi dengan perangkat ajar yang sudah dibuat Bu Cahaya ini apa ya? Saya ingin ada perbaikan apakah saya ini sudah benar dalam mengatasi masalah yang saya hadapi selama ini dalam pembelajaran saya karena kekurangan sumber belajar. Jadi saya apakah saya ini sudah tepat melakukan hal yang saya lakukan ini. Oke, Bu Cahaya. Berarti saya nanti minta Bu Cahaya untuk mengamati apakah nanti dengan perangkat pembelajaran yang baru ini Bu Cahaya yang melihat hasilnya gitu ya. Jadi dari hasil itulah yang bisa dijadikan sebagai perbaikan gitu ya Bu Cahaya. Baik Bu Cahaya. Bu Cahaya ada apa namanya? Tantangan tidak saat membuat perangkat pembelajarannya itu? Ini kan mungkin sebelumnya Bu Cahaya menggunakan apa sumber belajar dari buku tema saja ya. Dari karena Bu Cahaya sekarang di perangkat pembelajaran baru, Bu Cahaya sudah membuat sumber-sumber belajar yang lainnya dari Infokus, kemudian dari sumber literasi dari internet. Nah, ada tidak kendalanya Bu Cahaya? Kendalanya
yang pasti memerlukan waktu yang lama ya Bu, karena kita harus mencari-cari materi yang cocok di internet menyesuaikan dengan buku paket yang ada, supaya nanti sebagian anak yang pegang buku paket, sebagian lagi menggunakan materi yang saya sebagai menggunakan kertas ataupun yang dilayani ditayangkan di informasi itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Berarti kendalanya waktu tadi ya. Waktu tadi karena tadi harus menyesuaikan materi di buku pembelajaran di tema gitu ya, sesuai dengan yang ambil di internet harus sesuai juga ya Bu Cahaya tentunya materinya. Oke Bu Cahaya, dari tantangan yang sudah Bu Cahaya sebutkan nih, kira-kira apa ya yang menjadi komitmen Ibu atau yang perlu Ibu libatkan, mungkin rekan sejawat atau kepala sekolah di sini, ada yang perlu dilibatkan dalam membuat perangkat pembelajaran ini? Saya melibatkan teman lah ya, teman sejawat untuk bertanya, membantu materi yang cocok untuk pembelajaran saya nanti. Kemudian mungkin teman-teman juga punya referensi di pembelajaran. Nah, nanti di situ saya kolaborasi lah dengan sejawat saya untuk menyempurnakan pembelajaran saya. Oh gitu ya Bu Cahaya, jadi bagus sekali ya Bu Cahaya. Jadi Bu Cahaya sudah berkolaborasi ya dengan rekan sejawat juga supaya bisa memperbaiki masalah-masalah di saat kegiatan pembelajaran ya Bu Cahaya. Berarti nanti di saat saya supervisi Bu Cahaya nih, berarti yang harus benar-benar saya amati itu di bagian yang mana nih Bu? Apakah di bagian pendahuluan atau di bagian penutup itu? Sebenarnya saya minta itu di saya itu di bagian inti, Di bagian ini ya, proses pembelajarannya. proses pembelajarannya ya. Yang tadi sesuai dengan apa tadi, sumber belajar yang memang sudah apa Bu Cahaya udah menyediakan sumber belajar secara berdiferensiasi ya Bu Cahaya. Oke Bu Cahaya, untuk tadi kan Bu Cahaya apa waktu kendalanya waktu ini selain berkolaborasi dengan teman untuk menambah informasi gitu ya Bu Cahaya, ada nggak komitmen dari Bu Cahaya supaya Bu Cahaya ini benar-benar apa saat membuat perangkat pembelajaran itu, pembelajarannya itu bisa terlaksana dengan baik? Ada nggak komitmen dari Saya ya pastinya tetap membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kalau karena tadi kendalanya waktu, sehingga saya harus menyisihkan waktu kalau nggak di sekolah di rumah saya kerjakan untuk bisa memaksimalkan rangka pembelajaran saya pada saat nanti saya memulai pembelajaran sudah semua tidak betul sekali Bu Cahaya. Betul sekali pembelajaran ini untuk memperbaiki. Besok pakai baju bebas ya, atau baju olahraga belajar supaya berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan minat belajar anak ya Bu Cahaya. Oke Bu Cahaya, ini perangkat pembelajaran sudah Bu Cahaya buat, Bu Cahaya juga sudah mantap di dalam perencanaannya. Berarti kapan nih saya bisa mulai untuk mensupervisi? mungkin sekarang juga bisa Bu. Sekarang ya. Tapi di jam setelah istirahat kita bisa saya udah siap mempersiapkan semuanya, bukunya, pembelajarannya, kemudian sumber belajarnya Sudah ya Bu Cahaya, oke Bu Cahaya. Siap, saya akan siap untuk membantu Bu Cahaya. Ya Bu Cahaya.
PDP tentang materi apa? Tari apa? Iya, Kandaga. Tari Kandaga itu berasal dari daerah mana? Jawa. Daerah Jawa. Oke. Nah, jadi materi hari ini kita akan mempelajari tentang jenis tentang reklame. Ada yang udah tahu apa itu reklame? Belum. Kalau belum nanti kita akan pelajari bersama. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu tanya dulu siapa yang belum masuk, yang nggak masuk hari ini. Faldo. Ya, Fal, tadi Iqbal, Alfa. Lutfi, Siva sakit perut. Lutfi sakit Jadi sebelum itu untuk mempelajari materi reklame, harapannya di sini kalian bisa menyebutkan pengertian reklame, kemudian mengetahui tujuan reklame, kemudian kalian bisa membedakan jenis-jenis reklame. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum Ibu putarkan video pembelajaran hari ini, kalian akan Ibu bagikan materinya tentang reklame. Kemudian nanti di bawahnya ini ada lembar kerja. Jadi silakan kalian baca dulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca materi ini. Ya. Kemudian jangan lupa dibaca juga ini soalnya. Nanti ketika kalian sudah membaca soal, jangan dikerjakan dulu. Ibu akan putarkan satu video. Nanti biar kalian tahu lebih lengkapnya jawabannya dari video. Paham? Yang sudah dapat kertasnya silakan dibaca satu bangku satu ya. Baca dulu yang udah dapat. 5 menit cukup ya. Paling lama 10 menit. Satu meja satu. Strategis mudah tidak oleh publik. Baliho danau yang lama yang tulis 30 atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar. Baliho perang digital yang mengusung Selesai membacanya, silakan soalnya dilihat lagi. Kira-kira ada yang jawabannya di dalam kertas. Kalian silakan tulis dan jawab. Sudah tahu sekarang apa itu reklame? Apa dampak reklame itu? Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata atau gambar menarik supaya laku. Ya, itu ya reklame, pengertian reklame tadi belum tahu. Ketika sudah membaca pengertian reklame, sekarang sudah tahu bahwa reklame itu pemberitahuan kepada siapa? Kepada umumnya masyarakat tentang barang dagangan dengan menggunakan kata-kata atau gambar yang menarik. Nah, supaya apa? Supaya apa? Supaya apa bisa? Supaya laku. Apa? Laku, betul. Supaya laku. Nah, kemudian selanjutnya ada tujuan reklame. Aji, apa itu tujuan reklame? Ada berapa tujuan reklame, Aji?
Ada 2. Sebutkan. Yang pertama apa? barang atau jasa yang dilakukan kepada masyarakat ini pada umumnya. Terutama jenis ini banyak digunakan untuk keperluan bisnis dan Ya. Jadi itu ya. Yang pertama adalah bertujuan untuk reklame komersial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari barang atau jasa pada umumnya seperti sejenisnya, seperti perusahaan itu ya, keperluan bisnis. Kemudian yang kedua adalah reklame non komersial. Apa dapat? Reklame non komersial. reklame non komersial adalah reklame yang dibuat untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, himbauan atau ajakan kepada masyarakat yang ingin disampaikan. Secara umum reklame jenis yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga sosial. Ya, itu ya contoh reklame non komersial. Tadi apa ya? Reklame itu berisi kata-kata, ya kan? Nah, sekarang kalian silakan tonton video ini dulu supaya kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut sesuai dengan soal yang ada di kertas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklame adalah sebuah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata dan gambar yang menarik. Sedangkan menurut Barata, reklame adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau ide, barang atau jasa dengan maksud untuk menarik perhatian orang-orang terhadap ide, barang atau jasa yang diinformasikan tersebut. Nah, ciri-ciri reklame itu apa ya? Pertama, reklame itu singkat, jelas dan mudah dimengerti. Reklame juga menarik dan menjolok. Selanjutnya, reklame itu jujur, artinya apa yang ada di reklame itu sesuai dengan kenyataan. Dan reklame itu dilakukan secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya masyarakat semakin ingin mengikuti ajakan dari reklame. Pernah dilakukan iklan? Apa ya bedanya reklame dengan iklan? Sebenarnya, hal yang membedakan reklame dengan iklan itu adalah isi konten yang ada di dalamnya. Iklan memiliki bentuk teks yang penyampaiannya lebih panjang. Iklan berisi informasi yang sangat detail. Iklan biasanya dapat dijumpai dalam bentuk teks yang sangat panjang. Bahkan ada juga loh iklan dalam bentuk artikel. Nah, iklan memanfaatkan media cetak seperti majalah, brosur, dan lain sebagainya. Sedangkan reklame isinya lebih singkat. Reklame dihiasi dengan seni grafis dari tulisan dan gambar yang menarik. Nah, berdasarkan sifatnya, reklame yang kedua adalah reklame yang bersifat peringatan. Reklame ini bertujuan untuk memperingatkan masyarakat akan suatu hal yang penting. Masyarakat tidak boleh mengabaikan peringatan yang semacam ini karena biasanya mengandung pesan yang benar-benar penting dan harus masyarakat perhatikan. Selain pesan yang memperingatkan akan suatu hal, biasanya juga terdapat gambar yang tertera sebagai pelengkap agar reklame menjadi lebih informatif dan masyarakat menjadi lebih memperhatikannya karena gambar-gambar yang ada. Contohnya adalah reklame peringatan yang tertuju kepada pengguna jalan agar selalu hati-hati saat berkendara. Pelannya geli kat lapar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya mengajar di SDN 17 Kubu. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Cahyawati, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Juharoh. Selamat pagi, Bu Juharoh. Bu Cahya, selamat pagi. Pagi juga, Ibu. Ya, kemarin alhamdulillah saya sudah menemani Ibu ikuti pembelajaran Ibu di kelas. Ya, Ibu. Setelah melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya senang, Bu. Senang, berasa ada yang mengawasi saya dalam pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi. Gitu ya, Ibu. Jadi senang gitu. Senang. Ya. Senang saya. Iya. Lalu dari tujuan Ibu, saya observasi kemarin gitu ya. Apakah saat pembelajaran di kelas tujuan Ibu itu sudah berkembang? Berkembang, Bu. Sedikit tapi. Iya. Bisa dijelaskan, Ibu? Misalkan seperti ini, Bu. Kemarin kan saya tujuannya untuk pembelajaran kemarin itu kan supaya bisa mereka itu mendapatkan literasi gitu ya, menambahkan sumber belajar dari yang lain, karena kondisi kita ini kan kekurangan sumber belajar. Jadi gimana caranya saya itu memberikan sumber belajar yang lain, penambahan gitu, karena kondisinya buku kita sumber belajar kita terbatas. Jadi saya ambilkan dari beberapa sumber, dari internet, kemudian dari video. Nah, alhamdulillah setelah kemarin kita melakukan observasi itu ada perkembangan dan saya itu termotivasi untuk terus bisa memberikan sumber-sumber belajar gitu, untuk menambah pengetahuan mereka, untuk
menambah literasi mereka tentang pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran di kelas kemarin yang sudah saya observasi itu sesuai lah Ibu ya dengan tujuan yang sudah Ibu harapkan. Kemudian hal-hal yang memuaskan saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin itu, adakah hal-hal yang memuaskan untuk Ibu? Tentu ada ya, karena kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita nggak menambahkan sumber belajar ya. Tapi karena kemarin saya tambahkan, saya print outkan dari hasil pencarian materi di internet, kemudian saya tambahkan lagi kayak pengetahuan kayak tanya-tanya jawab atau seperti kayak apa ya, memotivasi mereka untuk lebih tahu lagi. Itu banyak perkembangannya. Kalau kemarin-kemarin kan kita terpaku sama satu sumber belajar ya, misalkan dari buku. Kalau kemarin itu kan saya print out kan, kemudian saya buatkan lagi dari video, kemudian saya ambil tahu video dari YouTube channel orang gitu kan, saya tampilkan. Nah itu benar-benar apa ya, sesuai lah bahasanya gitu. Sesuai apa yang dengan tujuan yang akan dikembangkan Ibu. Jadi memang ada perkembangan. Nah, jadi anak tuh bukan hanya dari buku, tapi dia belajar juga dari kertas yang saya bagikan itu ya, materi-materi itu. Terus tambah lagi, dia lagi nonton video. Setelah itu, ketika saya menanyakan sesuatu, mereka sudah bisa jawab. Nah, walaupun hanya satu pertanyaan, jadi mereka bisa jawab dari hasil dia menonton video, dari hasil dia baca di literasi tadi kan, dari sumber belajar yang berbeda. Berarti sudah sesuai ya dengan tujuan rencana yang sudah Insya Allah, gitu insya Allah. Kemudian nih kalau dari skala 0 sampai 10 itu keberhasilan Ibu itu berada di angka berapa ya kira-kira? Aduh, kalau dibilang keberhasilan masih jauh ya keberhasilannya. Tapi minimal ada kemajuan. Ada kemajuan. Mungkin kalau sekarang tuh saya belum merasa puas karena saya masih mau pengen belajar gitu ya. Mungkin baru di angka sekitar 7 lah. Baru skala 7 lah. Skala 7 gitu ya. Iya. Saya harus belajar lagi. Ya, tadi kan udah Ibu sampaikan nih bahwa Ibu belum merasa puas gitu ya. Belum merasa puas. Yang buat Ibu tidak puas ini kira-kira hambatannya itu bagaimana? Adakah hambatan gitu? Masih ada anak yang belum ini Bu, belum konsen mereka tuh. Belum konsen. Belum benar-benar mengikuti. Tapi memang mungkin seperti itulah ya. Nggak bisa dipaksakan semua satu kelas tuh kayak konsen seperti itu, nggak bisa kali ya. Cuma seperti itu kali ya. Hambatannya itu kira-kira bagaimana membuat anak-anak itu tidak konsentrasi gitu? Mungkin saking ramai kali ya siswanya. Siswanya ramai ya. Karena 26 siswa lebih 26. Jadi masih ada yang asik main. Masih ada, tapi durasinya nggak terlalu panjang main terus itu enggak, tapi di sela-sela waktu itu dia masih ada bergurau, bercanda gitu. Terus ada juga kendalanya, ada satu orang tuh yang memang kelemahannya kurang pemahaman dalam membaca materi, dalam mengamati video, dalam menggunakan penjelasan saya itu kayak kurang pemahamannya kurang gitu ya. Iya, dari hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan itu mulai dari anak tadi kurang konsentrasi gitu ya, kemudian anak yang masih kurang literasinya itu, adakah rencana untuk kedepannya untuk perbaikan gitu? Perbaikannya pasti kalau yang kurang literasi itu pasti saya bimbing di luar jam pembelajaran, misalnya di luar jam pembelajaran. Seperti yang udah pernah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya khususkan sebelum berangkat sekolah kita ada budaya baca dulu gitu kan. Kemudian bisa saja nanti diselipkan pada saat baca, tutup bukunya, saya tanyakan apa yang dia baca. Nah, itu mungkin kan bisa memancing pemahaman dari hasil dia membaca gitu. Hambatan dari anak yang literasinya masih kurang itu, hal yang akan Ibu lakukan itu dari seperti yang sebelum-sebelumnya itu apa, Ibu mau melaksanakan bimbingan khusus sebelum masuk kelas. Jam 7 lah, jam 7 biasanya kan jam 7 saya mulai, nanti jam 7.30 kan masuk. Nah, itu 30 menit lumayan lah.
Berarti itu salah satu strategi Strategi ibu. saya. Strategi ibu itu melakukan bimbingan khusus kepada siswa Gak yang banyak masih sih Bu, sebenarnya cuma beberapa aja. Dia udah bisa dia tuh apa ya di usia kelas 6 tuh harusnya kan udah bisa ya. Cuman karena mungkin rendah aja ininya, IQ-nya atau kemampuannya kan. Jadi kita bantu dengan cara itu. Tadi kan selain literasi anak itu rendah gitu ya, ada sebagian anak yang literasinya rendah, juga ada sebagian anak yang konsentrasinya masih kurang. Nah, Iya, asik main. itu asik main gitu ya, konsentrasi kurang karena asik main itu. Selain tadi bimbingan khusus untuk anak yang konsentrasinya kurang, itu adakah rencana ibu untuk kedepannya gitu? Rencana kedepannya ya pastinya saya tuh gimana caranya supaya menciptakan pembelajaran yang menarik aja, biar mereka tuh bisa tertarik untuk terus dari awal sampai akhir bisa ikut gitu. Iya. Kemungkinan yang saya ajarkan kemarin tidak cocok di salah satu murid gitu kan. Jadi saya harus bisa berpikir keras nih gimana caranya biar anak ini bisa ikut dengan pembelajaran saya selanjutnya. Walaupun mungkin kemarin itu ada tujuan tertentu kan yang saya ingin capai, tapi di salah satu sisi saya evaluasi ada siswa yang seperti itu, berarti kan saya harus lebih baik lagi gitu Bu. Tapi yang udah berjalan nih harus tetap dilanjutkan, ditambah lagi gimana mungkin dengan cara menambah kuis atau misalkan lebih saya pendekatan. Nah, pendekatan Berarti menambah minat belajar Ah, anak itu dengan itu. menambah kuis tadi ya bisa kuis, bisa pendekatan langsung dengan muridnya bisa. ya. Jadi itu adalah salah satu strategi Rencana, baru rencana yang akan ibu kembangkan ke depannya. Yang tadi yang pertama untuk anak yang literasinya kurang itu bimbingan khusus, kemudian yang konsentrasinya tadi masih pecah kurang konsentrasinya itu dengan cara menambahkan Iya. kuis. Bagus, menarik, cukup menarik ya ibu. Rencananya untuk kedepannya itu kira-kira ini kapan nih ibu bisa menerapkan rencana-rencana tersebut tuh? Apa ya kira-kira mungkin di minggu ini kan libur nih ya, Iya, berarti awal masuk setelah libur nanti iya. di hari saya ini kan jamnya mungkin kalau nggak hari Rabu atau Kamis gitu. Iya. Minggu depan ini kan libur, Luar biasa ya semangatnya Bu Cahya. mudah-mudahan. Tapi kan sesuai dengan itu ya, kepinginnya ada yang bimbing gitu. Maklum lah ya, masih belajar. Iya. Makanya saya semangat kalau ada pesan sih Bu, ada tempat bertanya. Ya, kita saling berkolaborasi di sini ya Bu ya. Cukup menarik rencana Ibu dengan menambahkan kuis juga di kegiatan pembelajaran, itu juga motivasi anak untuk menambah minat belajar anak ya. Dari semua rencana-rencana Ibu nih, kira-kira apa yang jadi komitmen Ibu supaya itu bisa terlaksanakan lebih baik gitu? Apa ya, sesuai dengan tujuan saya kan, saya ingin membuat mereka itu lebih asik belajar, minat belajarnya gitu ya. Iya. Jadi komitmen saya harus bisa membuat pembelajaran tuh enak gitu, nyaman, Iya. menarik bagi mereka. Salah satunya dengan menambah kuis di kegiatan pembelajaran. Jadi saya harus, komitmen saya berarti saya harus terus belajar gitu. Iya. Harus semangat Oke, mencari Cahya. literasi, mencari sumber-sumber model belajar yang menarik gitu. Oke, tetap semangat ya Bu Tetap Cahya semangat lah. untuk selalu menciptakan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Terima kasih Bu Cahya atas Sama-sama. waktunya telah mau di coaching setelah pasca observasi ini ya Bu Cahya. Mudah-mudahan ini bisa jadi perbaikan untuk Bu Cahya dan untuk saya sendiri juga ya. Terima kasih Bu Cahya. Sama. Demikianlah kegiatan coaching saya pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Santi? Baik Bu. Bu Cahya. Gimana nih perasaannya setelah kita coaching nih tadi, Bu? Terutama ini Bu Cahya nih. Ya Bu. Saya lihat tadi mengalir
ya menjawabnya tanpa beban. Apakah memang keadaannya sekarang sedang berbahagia meskipun hujan gitu? Saya berbahagia tuh ketemu orang-orang yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Senang banget. Jadi kalau saya lihat ya tadi dari alur percakapan coaching kita, Bu Santi, Bu Santi sebagai coach, Bu Cahya sebagai coachee. Nah di sini kayak nggak ada beban, ya bagus mengalir. Meskipun di awal-awal malah saya lihat si coachnya malah yang agak ini, si coachnya yang agak ini, Bu Santinya karena Bu Cahyanya mengalir. Ini jadi coach ini sebenarnya terbawa juga melihat si coachnya tadi tidak tegar, tetapi secara keseluruhan dalam alurnya itu Bu Santi sudah menjalankan semua alur yang ada di Tirta. Jadi kan memang coaching itu pakai teknik Tirta ya Bu Santi. Apa tuh? Seperti Air. air. Nah, T-nya tujuan, G-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab tuh, TA-nya Tirta. Jadi supaya mengalir. Jadi bagaimana diperlukan seorang coach membuat pertanyaan yang benar-benar ini ya, pertanyaan berbobot sehingga si coach tadi menjawabnya pun tahu karena pertanyaan terarah. Dan tadi Bu Santi sangat jeli melihat kata kunci yang diberikan oleh Bu Cahya. Setiap pernyataan yang diberikan Bu Cahya, Bu Santi dapat nangkap sehingga perjalanan atau percakapan coaching kita ini bisa mengalir karena apa yang disampaikan disambut lalu timbul pertanyaan baru. Disitulah pentingnya si coach itu memang memahami, mendengarkan, kemampuan mendengarkan, mencermati. Jadi kalau si coach tadi tidak punya kemampuan mendengarkan, tidak mempunyai kemampuan mencermati, itu susah mendapatkan kata kunci untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, di situ tadi tujuan sudah ditanyakan juga, dan bertanyakan kabar itu supaya ada kemitraan, tidak canggung. Tanyakan kabar, apa kabar Bu Cahya, itu kan supaya tidak canggung. Jadi supaya Bu Cahyanya juga enjoy, bukan merasa diinterogasi. Coaching itu bukan siapa yang pintar, siapa yang apa, tapi mencari solusi, menemani berpikir. Jadi Santi tadi sudah menjalankan tugasnya sebagai coach, tidak pintar seharusnya begini, tidak mengarahkan, tapi hanya menemani Bu Cahya berpikir, sehingga akhirnya rencana-rencana yang mungkin tadinya tidak timbul karena timbul pertanyaan dari Bu Santi, Bu Cahya akhirnya timbul satu rencana yang mungkin sebenarnya belum terpikir sebelumnya. Iya, di situ, ya kan? Nah, itu tanggung jawabnya tadi akan komitmen sudah terjawab, dan nanti siapa saja yang perlu dilibatkan dalam program yang direncanakan. Secara keseluruhan coaching ini sudah sesuai tujuan Bu Santi. Terima kasih. Dan saya di sini sebagai pendamping atau pengajar praktik dari Bu Santi sangat senang, ya senang karena Bu Cahyanya juga waktu di coaching ini mengalir juga, ya, jadi ketawanya, jadi tidak ada ini ya, tidak ada seperti di setting, tapi memang mengalir seperti adanya. Terima kasih dan semoga tetap semangat dalam mendidik anak-anak kita. Yang program selanjutnya adalah program yang berdampak pada murid. Jadi nanti pembelajarannya tentunya yang berdampak. Dan teknik coaching ini bisa dipraktekin di kelas juga ya Bu Santi. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pendampingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.